Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Selamanya Aku Menjadi Lemah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just start, keep up with me. Kamu mengikutiku? Tanya Arina berpura-pura tidak tahu. Dia bahkan mengalungkan lengan ke leher Delon tanpa ragu. Ternyata beginilah sifat asli Murin. Dasar jalang, ucap Delon datar dan menusuk. Arina tersenyum tipis. Ya, mau gimana lagi? Aku punya suami, tapi seperti janda. Aku juga butuh kesenangan. Arina sengaja membasahi bibir ranumnya di hadapan Delon untuk menggoda pria itu. Dan benar saja, Delon tergoda dan tanpa basa-basi mendaratkan ciuman ke bibir itu. Bukan hanya sebuah kecupan kecil, pria itu bersikap rakus, seolah sudah mulai kecanduan dengan manis bibir Arina. Arina membiarkan Delon melakukannya. Dia bahkan membalas apa yang pria itu lakukan hingga keduanya terlibat dalam bagutan yang membangkitkan gelora di dalam diri Delon. Delon? Seketika Delon melepas bagutannya dan mendorong kasar tubuh Arina. Intan berdiri di ambang pintu dengan nafas naik turun menahan amarah. Namun Arina sama sekali tidak terkejut karena dia sudah melihat Intan sebelum masuk rumah. Arina sengaja membuat perempuan itu melihat langsung kebersamaannya dengan Delon. Dan plak! Satu tamparan mendarat tepat di wajah Arina dan meninggalkan bekas di sana. Jika biasanya Arina hanya diam menerima semua perlakuan buruk Intan padanya, kali ini tidak. Plak! Tangan Arina melayang kuat dan mendarat di pipi mulus Intan. Saking kerasnya, perempuan itu sampai oleng dan hampir jatuh andai Delon tidak menangkapnya. Intan berubah syok dengan balasan Arina. Berani sekali kau, bagi Arina dengan tatapan nanar. Oh, jadi kamu mempermainkan aku, Mas? Katamu kalian sudah nggak bersama, lalu apa semua ini? Delon mencerna kalimat Arina dan menyadari apa yang baru saja Intan lakukan mungkin akan membuat rencananya hancur. Mobil dan rumah itu Arina mungkin membatalkannya. Sedang apa kamu di sini? Aku sudah bilang kan, hubungan kita sudah selesai. Delon memulai aktingnya dengan melepas Intan secara tiba-tiba. Kamu... Intan akan protes, tetapi dia teringat pesan Delon yang memintanya untuk berpura-pura mengakhiri hubungan mereka. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali, ucap Delon lagi. Intan menatap nanar ke arah Arina. Mungkin Delon hanya berpura-pura, tapi dia tetap sakit hati dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Tanpa mengatakan apapun, Intan pun akhirnya pergi. Aku hanya akan membelikan mobil untukmu. Rumah untuk wanita itu? Jangan harap aku akan membelikannya. Arina berkata tegas kemudian berjalan cepat menuju kamarnya. Tunggu Arina. Delon mengejar hingga ke pintu. Kamu gak bisa begini dong. Intan akan terus menemuiku kalau aku gak membelikan rumah untuknya. Dia itu keras kepala. Arina menatap malas pria di hadapannya. Kamu yakin akan meninggalkannya setelah itu? Tanyanya. Iya, aku yakin. Baiklah, aku akan mengurus semuanya dengan cepat. Segera berikan data kalian. Aku akan mengurus semuanya besok. Delon tersenyum senang. Baginya Arina sangat bodoh sehingga begitu mudah diperdaya. Kamu bisa bersama pria itu kalau kamu mau. Tapi kamu harus memberikan uang untukku kapanpun aku memintanya. Jadi sekarang kamu mau menjualku, Mas? Arina tersenyum getir. Bukan seperti itu. Aku hanya berusaha menjadi suami yang memberi kebebasan pada istrinya. Kalau kamu lebih bahagia bersama pria itu, kenapa enggak? Sebuah pemikiran bodoh yang membuat Arina ingin tertawa.
Arina bahkan tahu betul isi kepala pria di hadapannya. Setelah ini, Arina sangat yakin Delon akan mengejar Intan dan merayunya. Baguslah. Aku suka pemikiran itu. Arina masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Tidak lupa dia juga menguncinya. Sesuai tebakan Arina, Delon benar pergi ke rumah kontrakan Intan untuk merayu perempuan itu. Intan menyambut kedatangan Delon dengan wajah cemberut. Kamu tega, Delon? Maaf sayang, semua itu harus aku lakukan agar Arina gak curiga. Iya aku tahu, tapi tetap saja aku gak terima. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu gak marah lagi? Intan menarik kemeja Delon hingga pria itu masuk ke rumah bersamanya. Sampai di dalam, Delon mengangkat tubuh perempuan itu dalam gendongan dan dengan tergesa membawanya ke dalam kamar. Sebagai hukuman, puaskan aku sekarang, pinta Intan dengan nada suara menggoda. Aku akan membuatmu melayang ke 7 langit. Balas Delon kemudian mulai menelusuri setiap inci milik Intan dengan beringas. Ini surat rumah dan mobil, semua jadi milikmu sekarang. Arina meletakkan map berisi surat kepemilikan rumah atas nama Intan dan mobil atas nama Delon di atas meja. Delon segera meraihnya dan memeriksa semua dokumen itu. Senyum bahagia mengembang di wajahnya. Arina menarik sudut bibirnya. Sebagai ganti, aku mau rumah ini, Mas. Rumah ini? Delon menatap Arina tak percaya. Iya, rumah yang kubeli untuk Intan jauh lebih besar dan nyaman dibanding rumah ini. Berikan rumah ini kepadaku. Kenapa kamu ingin rumah ini? Kamu bisa membeli yang baru dengan uangmu. Tapi aku suka rumah ini. Kenapa? Gak boleh. Padahal aku hanya minta yang lebih kecil darimu. Baiklah, rumah ini akan jadi milikmu. Delon menimbang semuanya dibanding dengan mobil dan rumah baru yang akan dia dapatkan. Rumah miliknya jelas tidak ada apa-apanya. Kapan? Tanya Arina. Nanti aku akan mengurusnya. Delon masih sibuk memandangi surat rumah dan mobil di hadapannya. Berapa banyak uang pria itu sampai kamu bisa mendapatkan semua ini dengan cepat? Mas, Arina marah dan meraih surat-surat itu dengan cepat. Aku bisa membatalkan ini kapanpun. Segera urus pengalihan nama atas rumah ini menjadi namaku. Kamu sangat menginginkan rumah ini. Aneh, gerutu Delon. Baiklah, aku berangkat ke kantor pengurusan tanah sekarang juga. Delon bangkit dari duduknya. Bagus. Setelah semua beres, baru kalian bisa mendapatkan semua ini. Arina menyimpan kembali surat-surat penting itu dan membawanya masuk ke kamar. Sialan, mobil sudah di depan mata, harus tertunda lagi. Gumam Delon menuju kamarnya. Hari itu juga dia mengurus semuanya, mengalihkan hak kepemilikan atas rumah miliknya menjadi milik Arina. Di sebuah kafe ternama, Intan tengah bersama teman-temannya, Giselle dan Naya. Setelah mendapat kabar dari Delon tentang rumah baru berlantai 2 yang akan segera ia miliki, Intan segera memamerkannya pada 2 perempuan cantik berpakaian seksi itu. Gila, kamu serius, Tan? Salah satu teman Intan bahkan seperti tak percaya. Mereka cukup mengenal Delon dengan baik. Karyawan biasa seperti Delon bagaimana bisa membeli rumah mewah beserta mobil dalam waktu bersamaan, cash lagi. Makanya kalian itu jangan hanya fokus pada pria kayak aja. Buktinya aku bisa mendapatkan yang lebih dari kalian. Walaupun Delon itu tidak kaya raya. Intan membanggakan diri. Kamu benar, Om Widodo bahkan hanya membelikanku motor. Itu pun yang murah. Naya, si cewek dengan rambut berwarna blonde, mengeluh. Itu mah apes namanya, udah dipakai setiap hari gak dapet apa-apa. Intan tertawa lebar, menertawakan kemalangan temannya menjadi simpanan om-om pelit. Udah, tinggalin aja tuh tua bangka. Lu masih cantik kali, Nay. Carilah yang baru yang lebih loyal. Ucapan Giselle memunculkan sebuah ide di benak Intan. Kenapa dia tidak mencari pacar baru yang lebih kaya raya? Setelah surat rumah ada di tangannya, maka dia bisa meninggalkan Delon dan mencari mangsa baru yang lebih kaya. Aku baru dengar dari temanku yang kerja di satu perusahaan ternama.
pemilik perusahaan itu masih lajang dan tampan loh. Dan yang paling penting, dia single. Ucap Gisel lagi. Yang benar, Sel. Intan penasaran. Perusahaan mana? Siapa nama pria itu? Perusahaan utamanya ada di luar kota. Yang di sini adalah cabangnya saja. Wah, jadi dia punya banyak perusahaan. Keren banget, balas Intan bersemangat. Namanya Langit Manggala. Pemilik grup Manggala, perusahaan ternama yang berdiri di beberapa kota. Kejar dia, Tan. Gue yakin lu bisa. Naya memberi semangat untuk Intan. Tunggu, kenapa gak kalian aja yang deketin tuh cowok? Curiga gue. Intan mengernyitkan alis. Dia terkenal dingin dan sulit digapai. Lu kan yang ahli di bidang gitu. Gisel menyaut sedikit kesal. Benar juga ya. Lu berikan datanya sama gua pastiin sekali kibas tuh cowok akan bertekuk lutut di hadapan gua. Intan berujar jumawa. Tan, itu Delon, bisik Naya yang melihat Delon memasuki kafe. Ngapain dia kesini coba? Gerutu Intan. Pepetan, lu belum mendapatkan surat rumahnya? Ujar Gisel. Benar juga lu. Udah pergi kalian dari sini. Soal cowok kaya itu, ntar gue hubungi lu, Sel. Oke deh. Tapi kalau sudah dapat, awas aja kau sama kita. Ya enggak lah, dah sana, gue harus menservis pacar gue dulu. Dih. Naya dan Gisel pun meninggalkan kafe saat berpapasan dengan Delon. Mereka mengulas senyum nakal kemudian pergi. Kamu kok tahu aku di sini, sayang? Tanya Intan setelah Delon duduk di hadapannya. Tahu dong. Ke ujung dunia pun aku bakal bisa nemuin kamu. Makanya jangan pernah coba-coba lari dariku. Intan terhenyak. Delon bersikap seolah mengetahui rencananya bersama Gisel dan Naya. Ya enggak lah, mana mungkin aku melepasmu. Sesaat kemudian Delon menghela nafas dan ia merasa lelah. Arina merepotkanku hari ini, keluhnya. Apa yang kalian lakukan? Jangan bilang. Intan menyipitkan mata menatap Delon penuh curiga. Enggak lah sayang, aku gak mungkin menyentuhnya lagi. Lalu apa yang kamu lakukan hari ini, ha? Intan cemburu dan kesal. Semua itu hanya taktik, biar dia segera memberikan apa yang kita mau. Nyatanya semuanya berhasil kan? Tapi aku gak suka ya berbagi kamu sama dia. Najis. Iya sayang, tenang saja, itu yang terakhir. Terakhir pokoknya aku dekat sama dia. Setelah kita dapatkan semuanya, aku akan mendepaknya dari hidupku. Ya, dan tentunya itu untuk selamanya. Gimana surat rumah dan mobil? Tanya Intan. Semua sih sudah beres, tapi masih ada di tangan Arina. Dia meminta rumahku sebagai syarat. Apa dia gila? Rumah itu bahkan tidak seberapa nilainya dibanding rumah yang dia beli untuk kita. Intan menyimpan keraguan dalam hatinya. Ada yang aneh pada diri Arina. Ya intinya cuma satu, Arina itu bodoh. Delon berujar sembari tersenyum penuh kemenangan. Kamu benar, berikan saja rumah itu padanya. Dan pada akhirnya Intan menepis semua prasangka yang sempat muncul di pikirannya. Sudah, aku sudah mengurus pemindahan nama rumah itu menjadi milik Arina. Bagus. Setelah ini kita akan pindah ke rumah baru, dan aku bisa jalan-jalan kemanapun pakai mobil kamu. Semua ini hanya untukmu sayang. Delon meraih jemari Intan dan mengecupnya lembut. Senyum penuh arti terbit di bibir Intan. Satu pria sudah berhasil dia taklukkan. Dan setelah target baru masuk ke dalam jebakan, maka Delon akan segera ia hempaskan. Brek. Satu buah kantong kresek besar berwarna ungu Arina lempar ke depan pintu tepat saat Delon baru saja kembali. Apa ini? Tanya Delon mengernyitkan alis bingung. Pakaianmu? Jawab Arina dengan ekspresi wajah datar. Apa-apaan kamu Arina? Pekik Delon dengan kedua tangan di pinggang. Rumah ini sudah resmi menjadi milikku. Dan aku sebagai tuan rumah gak mau tinggal denganmu lagi. Tawa Delon menggelegar. Kamu mengusirku Arina? Amarah tampak jelas di wajah Delon, tetapi Arina sama sekali tidak terintimidasi. Iya, kenapa?
Itu hakku kan? Aku bisa mengatur dengan siapa aku akan tinggal. Oke, ambil saja rumah ini untukmu. Aku akan segera menikah dengan Intan, dan kami akan tinggal di rumah baru dengan bahagia. Delon jumawa. Lakukanlah mas. Pergi pada kekasihmu itu. Dan brak, Arina masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan kasar. Delon meraih kantong plastik berisi barang miliknya dan akan segera pergi. Tetapi dari arah jalan, Widya setengah berlari menghampiri. Delon, mau kemana kamu? Nafas Widya terengah. Mulai hari ini aku akan tinggal bersama Intan, Bu. Widya mengurutkan alisnya. Tapi kan kalian belum menikah. Hei, Delon, apa kata orang nanti? Alah, peduli amat omongan orang. Yang penting kami bahagia. Delon memasukkan kresek besar itu ke dalam mobil dan bersiap pergi. Ibu ikut, ucap Widya sembari menarik lengan Delon. Ngapain sih, Bu? Ibu kan punya rumah. Lagian siapa yang akan mengurus nenek? Ibu akan meminta bantuan Arina saja. Kan dia sekarang sudah menjadi pemilik rumah ini. Biar dia sekali-kali menengok nenekmu. Arina itu sudah berubah, Bu. Dia gak bakal mau. Semua ini salahmu, Delon. Kenapa kamu berikan rumahmu pada Arina? Harusnya jual saja, kan lumayan uangnya bagi dua sama ibu. Delon menghela nafasnya dengan kasar. Ibu tahu kan, rumah itu gak berarti dibanding mobil dan rumah baru yang akan aku tempati dan Intan dapatkan. Iya, tetapi juga sayang juga, Delon. Ah, terserah ibu mau ngomong apalah. Aku pergi sekarang. Sebaiknya ibu pulang, atau nenek ngamuk lagi. Brak. Delon membanting pintu mobilnya. Sesaat kemudian mobil itu melaju pergi. Kenapa dia sangat keras kepala ya? Semua ini gara-gara Intan. Pasti dia yang sudah menghasut Delon agar aku tidak tinggal bersama mereka. Widya pun melangkah kesal menuju rumahnya. Bu, gimana keadaan nenek? Siang ini Arina mendatangi rumah Widya untuk melihat kondisi Susi, nenek Delon, ibu kandung Widya. Gimana apanya? Tuh lihat sendiri. Dia baru saja mengamuk dan melempar piring berisi nasi ke wajahku. Widya mengeluh dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ibunya semakin tua dan pikun. Saat pikunnya kambuh, dia akan mengamuk dan membuang semua yang ada di hadapan. Tak jarang Widya terluka karena terkena lemparan benda keras. Kadang piring, kadang gelas, dan benda lainnya. Aku heran, kenapa nyawanya awet sekali sih? Gerutu Widya membuat Arina merasa miris. Arina tak habis pikir bagaimana seorang anak kandung memperlakukan ibunya seperti itu. Sepertinya Widya tanpa sadar mendapatkan karma atas perbuatannya pada sang ibu. Sekarang Delon sama sekali tidak peduli kepadanya. Bersihkan badan nenek, Bu. Nanti sore akan ada orang yang menjemputnya, ucap Arina sembari menuju kamar nenek Susi. Apa maksudmu, Rin? Siapa yang akan menjemput ibu? Widya mengikuti Arina ke kamar nenek Susi yang sempit dan mengeluarkan aroma tidak sedap karena Widya jarang membersihkannya. Saat Arina masuk kamar, wajah nenek Susi berbinar. Arina, cucuku. Nenek Susi merentangkan kedua tangan pada Arina seperti bayi yang minta digendong. Arina pun berjongkok dan menyambut rentangan tangan itu. Nenek sudah makan? Tanya Arina dengan lembut. Sudah, Rin, saut nenek Susi dengan suara bergetar karena faktor usia. Sekarang saja ibu sadar. Padahal tadi ngamuk kayak orang kerasukan setan, ketus Widya. Nenek mau ikut aku nggak? Tanya Arina. Mau kemana? Ke pasar? Tanya nenek Susi kegirangan. Iya, saut Arina terpaksa berbohong. Arina menatap ke arah Widya. Segera mandikan nenek, Bu. Aku harus keluar sebentar. Arina berniat pergi. Dia akan membelikan keperluan nenek Susi untuk dibawa ke panti. Iya, Arina sudah mencari yayasan terbaik yang bisa menjaga nenek Susi jauh lebih baik dari Widya. Namun nenek Susi tidak mau ditinggalkan oleh Arina. Wanita tua itu menarik ujung pakaian Arina dengan kuat. Ikut, rengeknya sembari menangis seperti anak kecil. Arina terpaksa duduk lagi untuk memberi nenek Susi pengertian. Nenek tunggu di sini dulu ya. Aku mau ambil tas. Kan kalau ke pasar harus bawa uang. Uangnya masih ada di rumah. Aku ambil dulu sebentar ya. Uangnya yang banyak ya, Rin. Balas nenek Susi berbinar. Iya, aku akan bawa tas yang besar biar muat uang banyak. Arina tersenyum lebar.
Tidak bisa dipungkiri ikatan batin antara Arina dan Nenek Susi sudah terjalin. 1 tahun bukan waktu yang sebentar. Selama ini Arina menjaga Nenek Susi dengan sangat baik. Saat bersamanya wanita itu jarang mengamuk. Beda hal saat dia bersama Widya. Nenek Susi menangis dan berteriak sepanjang waktu. Nenek Susi adalah satu-satunya orang yang menganggap Arina sebagai keluarga. Berbeda dengan Delon dan Widya yang hanya menindas perempuan itu sepanjang waktu. "Gak, kamu bisa kan sore ini?" tanya Arina dalam sambungan telepon. "Iya Rin, aku usahakan akan sampai di sana sebelum sore. Maaf ya Gak, kamu harus kerepotan karena aku. Jangan pernah meminta maaf. Aku justru merasa malu kalau kamu melakukannya," ucap Yoga tegas. "Yang dilakukan keluargamu untukku jauh lebih besar dan berharga. Yang aku lakukan untukmu gak ada apa-apanya." Yoga berada di kota berbeda. Butuh waktu baginya untuk sampai ke rumah Arina. Meskipun demikian, Yoga tidak merasa lelah atau terganggu. Sebisa mungkin dia akan membantu Arina karena baginya Arina bukan hanya sekedar teman. Dia sudah seperti adik perempuan untuknya. Saat masih duduk di bangku SMP, Yoga kehilangan ayahnya. Pria yang bekerja sebagai sopir pribadi keluarga besar Arina itu sakit keras dan nyawanya tidak tertolong. Setelah kepergian sang ayah, ibunya pun jatuh sakit. Yoga yang masih remaja tidak tahu harus berbuat apa. Di saat itulah kedua orang tua Arina memberikan uluran tangan. Mereka merawat Yoga seperti anak sendiri, membiayai sekolahnya hingga perguruan tinggi. Bukan hanya sampai di situ, kedua orang tua Arina juga menanggung biaya rumah sakit untuk ibunya Yoga yang mengalami depresi, hingga wanita itu perlahan pulih dan membaik. Sejak saat itu Yoga bertekad dalam hati akan mengabdikan diri pada keluarga Arina, hingga tetes darah penghabisan sebagai bentuk balas budi. "Oh ya Gak, aku akan pergi membeli keperluan Nenek Susi dulu Gak. Aku gak akan lega sebelum memastikannya berada di tempat yang aman dan nyaman sebelum aku pergi." "Sebenarnya terbuat dari apa hatimu, Sirin? Setelah disakiti sedemikian rupa, kamu masih bersimpati pada nenek si brengsek itu." Terdengar sangat jelas kemarahan dalam nada bicara Yoga. Arina tersenyum tipis. "Nenek Susi sangat baik padaku Gak. Dia berbeda." "Baiklah, lakukan yang menurutmu benar. Aku akan segera sampai." Arina menuju minimarket terdekat untuk membeli keperluan Nenek Susi di yayasan nanti. Sekalipun semua mungkin sudah tersedia di sana, Arina ingin memastikan semuanya tercukupi. "Wow, ini sih ganteng banget Sel." Seruan itu mengalihkan perhatian Arina yang sedang memilah popok dewasa untuk Nenek Susi. Dari arah pintu masuk terlihat Intan bersama 2 temannya masuk ke dalam minimarket dengan pandangan fokus pada ponsel mereka. "Iya kan? Apa gue bilang?" Gisel menyenggol pundak Intan cukup keras. "Sangat gagah dan tampan seperti namanya. Langit Manggala." Aku sudah gak sabar untuk merobek-robek dadanya yang bidang. Intan menirukan gaya singa betina yang siap menerkam mangsanya. Mendengar nama yang disebutkan oleh Intan, Arina mengepalkan jemari tangan di sisi tubuhnya dan menghampiri ketiga perempuan itu. "Siapa katamu?" ucap Arina dengan sorot mata yang tajam. Intan dan 2 temannya mengernyitkan alis, tidak menduga dengan kehadiran Arina yang tiba-tiba dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Siapa apa maksudmu?" Intan menatap Arina bengis. Arina melirik ke arah ponsel di tangan Intan. Dia berniat merebut untuk memastikan sesuatu. Dengan gerakan cepat ponsel itu sudah berpindah ke tangan Arina. "Sialan, kembalikan ponsel gua," bentak Intan. Namun Arina tidak menggubris. Dia menatap ke layar ponsel untuk memastikan pria yang Intan dan kedua temannya maksud bukan pria yang sama dengan pria yang ia kenal. Namun dugaannya benar. Mereka pria yang sama. Seketika Arina menarik sudut bibirnya. "Jadi kau berniat mengkhianati Delon?" Intan pun mengambil paksa ponsel itu dari tangan Arina. "Apa urusanmu?" ketusnya. "Gak ada," saut Arina datar. "Delon pantas mendapatkannya. Kamu dan dia, kalian sama. Orang-orang dengan nilai moral rendahan yang gak pantas mendapatkan kepercayaan." Arina mengejek Intan dengan kata-katanya yang tajam. "Kurang ajar." Intan akan menyerang Arina, tetapi Gisel dan Naya mencegahnya.
Mereka bahkan sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Oh iya, tentang pria di foto itu, aku berani taruhan, sampai mati pun kamu gak akan pernah bisa menyentuhnya. Seujung rambut pun gak akan bisa. Setelah mengatakan semua itu, Arina melenggang dengan keranjang bawaannya menuju kasir. Wajah Intan memerah, menahan amarah. Dia yang awalnya berniat untuk berbelanja kehilangan mood. Dia pun memutar badan dan keluar dari minimarket dengan tergesa. Gisel dan Naya saling beradu pandang dan mengangkat bahu sebelum akhirnya keduanya pun mengejar Intan. Sore hari, Yoga tiba dengan mobilnya. Gimana, semuanya sudah siap? Tanyanya pada Arina yang menyambutnya di depan pintu. Sudah, kita hanya perlu nunggu pihak yayasan. Yoga duduk di sofa dalam rumah yang kini sudah menjadi milik Arina. Aku sudah menemukan pembelinya, ucap Arina yang turut duduk di sisi Yoga. Bagus, lebih cepat lebih baik. Arina menghela nafas dalam-dalam. Aku gak nyangka hidupku jadi seperti ini, Kak. Jujur aku capek, keluh Arina dengan mata yang mulai berair. Yoga tidak bisa melihat air mata di wajah Arina. Dia segera menggeser posisi duduknya dan menarik Arina ke dalam pelukan. Tenanglah, semua akan segera berakhir. Setelah ini kita pulang, oke? Yoga mengelus kepala Arina dengan lembut dan Arina mengangguk pelan. Dan brak, pintu terbuka lebar. Delon masuk dengan bertepuk tangan. Wah. Jadi ini alasan kenapa kamu menginginkan rumah ini, Rin? Agar kamu bisa membawa pacar gelapmu ini ke sini dan bermesraan tanpa ada yang tahu, ucap Delon dengan nada menghina. Yoga melepaskan pelukannya dan bangkit dari sofa. Jaga bicaramu, dasar brengsek. Satu pukulan melayang dan tepat mengenai wajah Delon. Tidak hanya sampai di situ, Yoga menghadiahi banyak pukulan dan tendangan di bagian tubuh Delon yang lain, membuat pria itu lemas tak berdaya. Hentikan gak? Aku gak mau dia mati dengan cepat, pinta Arina meraih lengan Yoga. Setelah merebut istri orang, kau bahkan menghajar suaminya sekarang, ejek Delon meskipun dia kesulitan untuk berdiri. Yoga berjongkok di hadapan pria itu dan menatapnya remeh. Istri? Berhentilah berpura-pura. Apa yang kau bicarakan? Arina masih istriku. Cukup, Delon. Arina turut bicara. Kali ini dia tidak lagi memanggil Delon dengan sebutan Mas seperti yang selama ini dia lakukan. Aku sudah tahu semua kebohonganmu. Aku sudah mengecek semua ke KUA dan tidak ada data apapun tentang pernikahan kita. Selama ini kamu sudah berbohong dan memperalatku. Jadi kamu sudah tahu. Baguslah. Sekarang kita gak punya urusan lagi. Delon bangkit dari lantai, menyeka sudut bibirnya yang berdarah dan pergi dengan langkah tertatih. Yoga dan Arina hanya menatap kesal pada pria itu. Sekalipun ingin menghabisinya sekarang, Yoga menahan diri. Delon akan mendapatkan balasan yang lebih sakit dari pukulan, asalkan Yoga mau sedikit lebih bersabar. Apa kamu sama sekali gak ingat bagaimana kamu bisa berakhir dengan dia? Tanya Yoga. Ingatanku masih samar gak? Aku bingung. Menurutmu bagaimana Delon bisa tahu namaku? Yoga terdiam untuk sesaat. Ponselmu? Apa kamu masih menyimpannya? Enggak. Sepertinya mereka sudah menjualnya. Semua barangku tidak tersisa. Kartu identitas dan semuanya. Aku tidak tahu apakah Delon yang menyimpannya atau siapa. Aku benar-benar gak tahu. Menurutku bukan Delon, Sirin. Kalau dia tahu identitasmu, aku yakin dia akan memanfaatkannya. Kamu benar juga. Ada milikku yang masih berada di tangan Intan. Aku akan segera mengambilnya kembali. Arina mengeratkan kepalan tangannya. Setelah mendapatkan banyak luka, Delon memutuskan untuk pulang ke rumah barunya bersama Intan. Awalnya dia datang karena ibunya terus menghubungi dan menceritakan tentang Arina yang akan membawa nenek Susi pergi. Namun Delon justru mendapati Arina sedang bersama Yoga dan entah kenapa semua itu mengganggunya. Tak berselang lama utusan dari yayasan pun datang. Arina ditemani Yoga. Ia pun membantu membujuk nenek Susi agar mau pergi. Gak mau. Kalian mau apakan aku?
Nenek Susi meronta saat dua orang dari yayasan berusaha memindahkannya ke mobil. "Tunggu mas, jangan dipaksa," pinta Arina pada dua pria 30-an tahun itu. Dan mereka pun melepaskan Nenek Susi dan bangkit dari lantai. Arina duduk berjongkok di hadapan Nenek Susi yang terbaring lemah di lantai beralaskan kasur usang yang sudah tidak layak pakai. "Nenek katanya mau ikut aku," Arina berucap lembut. "Iya, mau," saut Nenek Susi. Emosinya perlahan berubah tenang saat melihat Arina. "Mereka datang bersamaku, Nek. Mas-mas ini akan membantu nenek naik mobil." "Kita pergi naik mobil?" "Iya." "Nenek mau nggak naik mobil?" "Mau, tapi sama kamu ya, Rin." Nenek Susi mencengkeram lengan Arina seolah takut akan ditinggalkan. Arina menatap Yoga sebentar dan setelah melihat pria itu mengangguk, Arina pun kembali bicara kepada Nenek Susi. "Iya, aku akan pergi dengan nenek." Di luar kamar Widya tampak tegang. Bagus jika akhirnya ibunya dikirim ke panti jompo, tetapi ada kecemasan tersendiri di dalam hatinya. Bukan mencemaskan keadaan ibunya saat di panti, tetapi Widya lebih memikirkan tentang bantuan dari para warga yang akan segera berhenti setelah Nenek Susi pergi. "Bagaimana dengan biayanya, Rin?" tanya Widya sesaat setelah ibunya dibawa ke mobil. "Ibu gak usah cemas, aku yang akan mengurus semuanya," balas Arina. Gini saja, Rin, biar ibu saja yang mengurus pembayaran, biar kamu gak repot." Arina mengerutkan alisnya. "Maksud ibu apa?" "Uangnya kamu berikan saja pada ibu, nanti ibu yang membayarkannya ke panti." "Gak bisa, Bu, semuanya sudah aku lunasi. Untuk 1 tahun ke depan, ibu sudah tidak perlu membayar lagi." Widya terlihat kecewa. Sia-sia sudah semuanya. Setelah ini dia tidak bisa lagi menikmati uang yang dihasilkan oleh ibunya dari hasil belas kasihan warga. Terjadi drama besar saat Nenek Susi sudah berada di panti. Saat Arina akan pulang, wanita tua itu menangisinya seperti bayi. Arina harus membujuknya terlebih dahulu. Sedikit berbohong agar Nenek Susi mau ditinggalkan. Tidak ada yang bisa menandingi bahagianya seorang ibu saat bayinya terlahir ke dunia. Segala upaya ibu lakukan agar anaknya hidup dalam kondisi sehat sekalipun nyawa sebagai taruhan. Namun, setelah anak dewasa dan si ibu menua, hubungan menjadi renggang. Berbagai alasan muncul dari si anak saat ibunya menginginkan sebuah perhatian. Pada kenyataannya, si anak hanyalah malas dan enggan. Sret! Arina meraih sesuatu yang melingkar di leher Intan dan menariknya kasar hingga terlepas. Sebuah kalung dengan liontin berinisial A kini berada di tangan Arina. "Berani sekali kamu menyentuh milikku," geram Arina pada perempuan yang terdiam mematung di hadapannya. "Jangan bilang kamu sudah mengingat semuanya, Arina." Intan terlihat gugup, sangat berbeda dari biasanya. Arina mendekat pada Intan dan berbisik. "Menurutmu?" Langkah kaki Intan mundur perlahan. Wajahnya seketika berubah pucat. "Ini gak mungkin," lirihnya. "Apa yang gak mungkin?" Tatapan Arina sangat menusuk membuat Intan kehilangan kepercayaan diri. Dengan tubuh bergetar, dia pun berlari dari hadapan Arina dan pergi meninggalkannya begitu saja. "Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku," gumam Arina menggenggam kuat kalung miliknya yang selama ini ada di tangan Intan. "Delon, apa yang kamu lakukan? Kita kecolongan." Arina sudah mendapatkan ingatannya kembali. Intan menghampiri Delon di ruang tengah rumah baru mereka. Delon tertegun dan bangkit dari sofa. "Apa maksudmu? Itu tidak mungkin." "Tidak mungkin apanya? Dia merampas kalung itu. Dia ingat kalau kalung itu miliknya." "Bodoh sekali. Kenapa kamu memakainya di hadapan Arina? Mungkin karena itu dia bisa mengingat lagi. Kamu menyalahkan aku. Kamulah yang bodoh sampai gak tahu dia sudah sembuh." Intan tidak mau kalah. "Berhenti menyalahkanku. Kamu juga terlibat. Kalau aku masuk penjara, kamulah orang yang pertama yang menyusul." Delon menjadi sangat gusar. Kenangan kejadian setahun yang lalu kembali melintas di ingatannya dan juga Intan. Malam itu keduanya tengah mengendarai motor. Tanpa sengaja mereka menabrak seorang wanita yang tengah berjalan dalam kegelapan. Tubuh Arina terpental ke aspal dengan luka parah di bagian kepala.
mereka akan meninggalkannya, tetapi seseorang warga memergokinya. Delon terpaksa membawa Arina ke rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau tidak, warga itu akan melaporkannya pada polisi. Semalaman Delon dan Intan berada di rumah sakit menunggu Arina di ruang IGD. Mereka berharap Arina tidak meninggal dan menyelamatkan nasib mereka sendiri. Arina selamat, tetapi dokter menyatakan perempuan itu mengalami amnesia. Demi menyelamatkan diri, Delon mengaku bahwa Arina adalah istrinya pada pihak rumah sakit. Satu warga yang membantu membawa Arina pun tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya kebetulan ada di tempat kejadian dan tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Setelah hari itu, Delon membawa Arina pulang. Biaya rumah sakit cukup mahal. Beruntung Arina membawa ponsel dalam tasnya. Dari sanalah Delon tahu nama Arina. Namun pria itu tidak punya banyak waktu untuk mengeceknya lebih jauh. Intan membawa ponsel itu ke konter dan menjualnya dengan harga yang lumayan mahal, sehingga biaya rumah sakit bisa mereka lunasi. Setelah Arina pulih, Delon berniat membuangnya ke jalan. Tetapi Widya melarang. Kehadiran Intan bisa meringankan bebannya. Biarkan dia di sini, lumayan dia bisa menjadi perawat nenekmu secara gratis. Selain itu, Intan juga berperan penting mengurus semua keperluan Delon tanpa pria itu harus mengeluarkan biaya. Arina bahkan bekerja di sebuah minimarket untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena selama menjadi istri pura-pura Delon, Arina sama sekali tidak pernah diberi uang nafkah oleh pria itu. Dengan kata lain, Arina lah yang menghidupi Delon selama ini, sementara uang gaji pria itu habis di tangan Intan. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Intan pun panik. Tenang saja, Arina tidak punya bukti apapun kalau kitalah yang menabraknya malam itu. Dia nggak bisa melaporkannya kita pada polisi. Ucapan Delon membuat Intan merasa jauh lebih tenang. Kamu benar. Memang apa yang bisa dia lakukan? Intan menghembaskan dirinya ke sofa. Sekalipun ucapannya terdengar lebih tenang, namun tidak dengan tubuhnya. Jemarinya bahkan berkeringat karena gugup. Setelah memastikan Nenek Susi berada di tempat yang aman dan nyaman, Arina mengemas barang miliknya. Hari ini Yoga akan datang menjemputnya. Setelah menahan diri, Arina akhirnya akan kembali pada keluarganya. Tidak bisa dipungkiri, dia sangat merindukan mereka. Mobil Yoga berhenti di depan rumah Arina. Pria itu segera turun dan tanpa menunda menaikkan barang milik Arina ke mobil. Kamu siap? Yoga meraih koper Arina yang tersisa. Aku sudah sangat merindukannya, Gak. Yoga membukakan pintu mobil dan menunggu Arina masuk. Tetapi langkah Arina terhenti saat suara Widya terdengar dari arah jalan. Mau kemana kamu, Arina? Widya terengah-engah karena berlari. Aku akan pergi ke tempat semestinya aku berada, saut Arina. Bagaimana dengan undiannya? Kapan pengumumannya? Arina tersenyum dingin. Ternyata hanya itu yang ada di pikiran ibunya Delon. Ibu tunggu saja. Aku sudah memberikan nomor ibu pada mereka. Kalau menang, mereka akan menghubungi ibu. Lalu bagaimana dengan bagianmu? Ambil saja semuanya. Ibu bisa memilikinya sendiri. Oke, itu lebih baik. Awas saja kalau kamu minta nanti. Widya berbalik badan dan kembali pulang ke rumahnya. Bayangan uang 1 miliar kembali berputar di benaknya. Yoga merangkul pundak Arina dan membantunya masuk ke mobil. Kita pulang sekarang. Mobil Yoga melaju sedang di tengah jalan yang ramai. Arina menyadari kepalan dengan pandangan tertuju ke arah luar kaca. Kilasan kejadian setahun terakhir membuat dadanya terasa sesak. 1 tahun dari hidupnya yang berjalan dengan sia-sia. Meskipun Arina memutuskan meninggalkan segalanya, semuanya belum selesai. Badai yang ia siapkan untuk Delon, Intan, dan Widya akan segera menerjang dan memporak-porandakan hidup mereka. Arina tidak sabar untuk menyaksikan semuanya. Rumah megah berlantai 2 terlihat kokoh berdiri di hadapan Arina. Semua masih terlihat sama seperti terakhir kali dia meninggalkannya. Arina menyeret langkah kakinya memasuki teras rumah itu dengan perasaan campur aduk, bahagia, dan haru dan juga kerinduan. Yoga membantu membawa barang milik Arina. Berjalan di belakang perempuan itu dengan sabar. Masuklah. Dia ada di ruang kerja, lirih Yoga. Arina mengangguk kemudian menuju ruang kerja yang dimaksud oleh Yoga. Seorang wanita berjalan tergesa-gesa menghampiri Yoga.
Dia benar Mbak Arina, Mas. Lirihnya dengan suara bergetar menahan tangis. Iya, Bu. Bu Ningsih bisa menemui dia nanti. Sekarang tolong bantu aku membawa ini ke kamar Arina. Pinta Yoga pada Bu Ningsih, ART tertua di rumah itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.